Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raufi Al-Karimah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang berpengalaman dalam hal public speaking atau berbicara di depan umum. Dan sekarang saya sudah tersambung dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pasaman, yaitu Ibu Hadrina Ningsih. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya ingin mewawancarai Ibu tentang public speaking atau pengalaman Ibu dalam berbicara di depan umum. Nah Bu, seperti yang saya ketahui, Ibu adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Jadi tentu Ibu mempunyai banyak pengalaman dalam berbicara di depan umum. Ya. Di depan para siswa, majelis guru, atau sama kepala sekolah, bahkan mungkin pejabat-pejabat pemerintah seperti kepala dinas. Bukan begitu Ibu? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apa saja Ibu yang perlu kita siapkan atau yang perlu kita persiapkan untuk tampil di hadapan umum itu, Bu? Ya, baiklah Suci. Kalau menurut pengalaman Ibu, persiapan yang perlu sekali untuk berbicara di depan orang banyak atau di depan umum itu adalah yang pertama kesiapan mental kita. Iya Bu, mental Bu. Bila mental kita telah kuat berhadapan dengan orang banyak, maka pembicaraan kita akan lancar. Kemudian mempunyai rasa percaya diri. Kuatkan dan tingkatkan rasa percaya diri kita ini untuk berhadapan dengan audiens. Yep. Yang ketiga, mengenal audiens itu, siapa audiensnya, bagaimana dia, di mana keadaannya. Selalu kita berikan interaksi yang baik dengan audiens kita. Kemudian menguasai materi. Sebaiknya materi yang kita bicarakan atau yang kita paparkan di hadapan khalayak ramai itu kita beri poin-poin supaya dia teratur dan berbicara kita pun bisa juga terarah. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Nah Bu, pernahkah Ibu berbicara diminta secara mendadak untuk bicara di depan umum, Bu? Oh pernah sekali. Oh. Nah, dengan begitu apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut, Bu? Usaha yang pernah Ibu lakukan dalam berbicara di tempat umum atau berbicara di hadapan orang banyak secara mendadak atau spontan yang diminta oleh protokol atau pembawa acara, yang pernah Ibu lakukan adalah memperhatikan audiensnya dulu. Kemudian Ibu berbicara dari awal dan memperhatikan dulu pembicaraan yang pertama, pembicaraan berikutnya, kemudian memperhatikan audiensnya, materi apa atau momen apa yang terbaik untuk diberikan pada saat itu. Kemudian acara yang sedang kita hadapi itu situasinya yang bagaimana. Jadi dengan kita telah memahami bagaimana situasi dan kondisi pada saat kita berbicara, maka maksud dan tujuan pun bisa nanti nyambung. Oh begitu ya Bu. Ya. Ibu, apakah Ibu terdahulunya ataupun sekarang
ada mengikuti pelatihan-pelatihan untuk berbicara di hadapan umum ini, Bu? Kalau masalah berlatih secara khusus untuk belajar berbicara, itu mungkin tidak pernah. Namun, berlatih itu berdasarkan pengalaman waktu sekolah, waktu kuliah, dan berorganisasi, serta dengan pergi rapat-rapat itu kegiatan lokakarya, workshop. Jadi dengan adanya kegiatan itu sering diikuti, kita mencoba untuk terbiasa berbicara dan untuk tampil sebagaimana mampu kita. Kemudian kita dengan terbiasanya berbicara dalam acara-acara seperti itu, maka sekarang kita tidak akan pernah merasa canggung lagi berhadapan dengan orang banyak. Jadi, dengan terbiasanya kita berhadapan dengan orang banyak, maka terlatihlah diri kita untuk berbicara. Walaupun sekali-sekali terdapat kendala-kendala yang Ibu temui. Oh, jadi begitu. Ibu tidak pernah mengikuti latihan khusus. Ibu pandai berbicara di hadapan umum, hanya berlatih dengan pengalaman, Bu? Iya. Oh. Nah, Bu, selama Ibu, pengalaman Ibu dalam berbicara di hadapan umum, tentu Ibu memiliki kendala, kan, Bu? Nah, apa saja sih, Bu, kendala yang pernah Ibu rasakan? Kendala yang pernah Ibu rasakan, yang pertama itu Ibu kurang mengenal prioritas atau kekuatan diri Ibu sendiri. Sampai sejauh mana kekuatan atau rasa percaya diri Ibu, prioritas diri Ibu untuk tampil. Itu adalah salah satu kendala. Kemudian di situ saat pertama dulu pernah berbicara, Ibu temui, Ibu dapati yang dengan istilahnya verbal graffiti. Yang mana pada saat itu yang dimaksud dengan verbal graffiti ini adalah sering mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki makna. Contohnya begitu, kadangkala, kadang justru itu. Jadi dengan timbulnya kata yang tidak bermakna, itu juga merupakan satu kendala pada saat itu. Kemudian pemekaran pola pikir yang tidak berkembang saat berbicara. Dengan pola pikir yang tidak berkembang, maka wawasan Ibu pada saat itu pun terhambat. Sehingga munculnya kreativitas dalam berbicara itu pun terhalang. Oh, begitu, Bu. Nah, dengan kendala-kendala tadi, bagaimanakah cara Ibu untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, salah satunya mungkin kendala waktu kita bergerak diperbanyak, tidak memandang kepada salah satu arah. Kita mungkin bisa memandang ke segala arah, melihat semua audiens yang hadir. Mungkin itu salah satu gerakan yang dapat menghindari terjadinya kendala. Kemudian bisa juga kita perbanyak wawasan kita perluas wawasan agar kita ketika berbicara di hadapan orang banyak kita tidak kehilangan kata-kata. Kemudian dengan memandang seluruh audiens ke segala arah, maka terlihatlah bahwa kita itu berbicaranya tidak monoton dan kaku. Maka terjadilah kreativitas dalam berbicara. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Dari wawancara ini, saya sudah dapat menyimpulkan
bahwa jika kita ingin berbicara di depan umum, kita perlu mempersiapkan mental kita yang paling utama. Setelah kita perlu percaya diri, menguasai materi, dan memahami audiens kita. Jika ada kendala-kendala, seperti kurangnya pola pikir kita atau wawasan kita yang tidak luas, kita perlu untuk menambah wawasan agar dalam berbicara di depan umum bisa menjadi lancar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Nggak apa-apa. Oke, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 16 Pasaman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.